selesai. Saya akan menerangkan sedikit penjelasan dari hukum perdata perikatan, bahwa perikatan ialah hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak, di mana pihak yang satu itu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain itu wajib memberikan sesuatu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu ini yang disebut dengan kreditur, sedangkan pihak lainnya yang dibebani kewajiban untuk memenuhi sesuatu itu disebut debitur. Dengan kreditur yang diistilahkan sebagai pihak yang aktif, maka kreditur dapat melakukan tindakan terhadap debitur. Yang pertama, mengajukan gugatan ke pengadilan jika debitur tidak memenuhi kewajiban yang menjadi objek dari perikatan. Yang kedua, memberikan somasi atau peringatan jika debitur ingkar janji atau tidak memenuhi kewajibannya. Contoh, Ali seorang pemilik motor, kemudian ban Ali bocor. Ali pergi ke Udin untuk menambal ban motornya. Udin menambal ban motor milik si Ali, maka Ali wajib memberikan bayaran kepada si Udin. Dari contoh ini dapat kita ketahui bahwa Ali merupakan pihak debitur yang wajib memberikan bayaran kepada Udin, dan Udin merupakan pihak kreditur yang berhak menerima bayaran tersebut. Di dalam pasal 1233 KUH Perdata mengatur bahwasannya sebuah perikatan bisa timbul karena sebuah persetujuan atau perjanjian yang dilakukan, atau bisa juga ditimbulkan oleh suatu ketentuan yang diatur oleh undang-undang tanpa adanya maksud mengesampingkan ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan tentang perikatan. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan dan memahami pengertian dari perjanjian. Dalam pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Ketentuan dari pasal ini menurut para ahli itu sebenarnya kurang memuaskan. Pengertian perjanjian yang diberikan itu belum jelas. Saya akan mencoba mengutip dua pendapat yang diberikan ahli hukum. Yang pertama, menurut Subekti, yaitu persetujuan atau perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada yang lain untuk melaksanakan suatu hal. Yang kedua adalah menurut Wiryono Projodikoro, mendefinisikan bahwa perjanjian itu ialah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji yang dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain yaitu menuntut pelaksanaan janji itu. Jadi, berdasarkan pengertian dari KUH Perdata dan dua ahli yang tadi saya sebutkan, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang dinamakan dengan perjanjian, dan perjanjian ini melahirkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuat. Adapun berdasarkan bentuknya, perjanjian itu bisa berupa suatu rangkaian kata yang mengandung janji atau kesanggupan yang bisa berupa lisan maupun tulisan. Jadi, berdasarkan pengertian-pengertian yang saya jelaskan tadi bisa kita pahami, setidaknya di dalam perjanjian itu terdapat adanya pihak tujuan tertentu dan adanya kesepakatan. Dan ada 8 jenis perikatan, yaitu perikatan untuk berbuat sesuatu, perikatan untuk tidak berbuat sesuatu, perikatan bersyarat dan ketetapan waktu. Kemudian ada perikatan manasuka, perikatan tanggung renteng atau tanggung menanggung. Perikatan dapat dibagi-bagi dan tidak dapat dibagi-bagi. Dan yang terakhir adalah perikatan dengan ancaman hukuman. Sekian dari pemaparan materi kali ini dari saya. Jalan-jalan ke bandara, tidak lupa membeli makan. Demikian presentasi dari saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.